Oke, jadi udah sekitar 1 bulan gue menggunakan Redmi Pad 2 ini, dan gue akan coba sharing pengalaman gue selama pakai tablet yang satu ini. Jadi langsung aja kita bahas, dan ini adalah videonya. Silahkan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini adalah Redmi Pad 2, tablet entry level yang menawarkan layar besar 11 inch dengan resolusi 2,5K dan refresh rate 90Hz. Redmi Pad 2 ini bakal jadi pilihan yang menarik banget, terutama buat kebutuhan kayak hiburan atau produktivitas. Apalagi harganya dia ini terjangkau banget, cuma di 2 juta kurang 1000 aja. Oke, jadi sebelum gue bahas lebih lanjut, gue akan kasih lihat di paket pembeliannya dulu. Yang pertama di sini kita sudah pasti bakalan dapetin boxnya, terus ada tabletnya, kabel casan Type A to Type C, kepala casan di kapasitas 15 watt, dan terakhir ada buku manual, kartu garansi, dan kartu ucapan. Kalau untuk spesifikasinya kurang lebih seperti ini. Prosesornya pakai MediaTek Helio G100 Ultra dengan fabrikasi 6 nanometer. Untuk variannya sayangnya cuma ada satu aja, RAM-nya di 4GB dengan storage yang udah cukup lega di 128GB. Dan yang menariknya versi saat ini udah pakai UFS 2.2. Beda sama Redmi Pad SI yang masih pakai eMMC. Kita juga di sini udah disediain slot tambahan microSD yang bisa ditambah sampai 2TB. Kalau buat di bagian layarnya, dia pakai ukuran 11 inci dengan panel IPS LCD. Resolusinya udah cukup gede buat di kelas harganya, 1600 x 2560 pixel atau 2,5K. Refresh rate-nya juga udah tinggi di 90Hz dan brightness-nya di 600 nits. Kalau untuk OS-nya, saat pertama kali unboxing kita bakal dapetin Android 15 dengan HyperOS versi 2. Ini udah dapetin versi paling barunya ya buat di tahun 2025, dan mereka ngejanjiin kita itu bakal dapetin update 2 tahun buat OS-nya dan 3 tahun buat security-nya. Tablet yang satu ini tuh hadir dengan 2 varian. Yang pertama itu kayak yang gua gini, dan yang kedua adalah yang versi bundle dengan tambahan stylus. Cuma untuk harganya jadi lumayan nambah banyak ya, jadi kita bisa sesuaikan sama kebutuhan. Dan untungnya Redmi Pad 2 ini stoknya melimpah alias nggak goib sama sekali, nggak kayak Redmi Pad SI yang kemarin. Oke, jadi kesan yang paling menyenangkan selama pakai tablet yang satu ini adalah di penggunaan multimedianya. Entah kenapa gue tuh kalau beli tablet palingan cuman gue pakai buat nonton YouTube, sosmedan, atau paling cuman buat dipakai streaming film. So far selama pakai tablet yang satu ini gue ngerasa puas banget sama kualitas layarnya. Detailnya tajam, tone warnanya nggak pop up banget, tapi seenggaknya ini nggak burik sama sekali, dan ukuran layarnya tuh termasuk gede. Jadi bakal berasa puas banget. Apalagi pas baca-baca manga gitu ya, asli ini enak banget. Dan untungnya juga dia punya 3 sertifikasi TUV Rainland, yang kalau kita pakai lama-lama ini tablet, mata kita itu tetap bisa nyaman. Terus juga untuk kualitas audionya ini udah bagus banget buat di kelas harganya, dan juga dia udah punya 4 speaker. Kurang lebih begini untuk contoh suaranya. Wow. Anything you can dream about, you can create. So it built all this? Yeah, most of it. Hold up. That thing doesn't understand a word you're saying. We're talking. Life here was perfect. Until one day, Flint and Steel, we came across the Nether. Kalau buat ngegambar gue sih sebenarnya nggak pernah ya, makanya gue tuh nggak beli yang versi bundle stylusnya. Palingan kalau lagi iseng-iseng aja gue coba pakai stylus third party aja. Di sini gue coba testing di aplikasi bawaan Mi Canvas. Selama penggunaan so far so good sih, masih bisa banget lah jadi ala-ala stylus gitu. Cuma sedikit catatan aja buat kalian yang emang doyan banget gambar, tablet ini tuh nggak support sama palm rejection, karena pas gue coba stylusnya itu kadang respon kadang enggak. Terus info lainnya, kalau kalian beli stylus resminya, efek pressure sensitivity itu bakal bisa dipakai. Tapi karena gua pakai yang versi third party, fitur ini nggak bisa gua pakai sama sekali. Oh ya, ada tambahan juga, dia ini support sama Circle to Search dan juga bisa pakai Gemini AI. Untuk fitur tambahan lainnya, di sini juga udah punya yang namanya wireless display extension. Jadi intinya kita bisa pakai tablet ini buat layar tambahan untuk laptop kita, entah itu pakai Windows ataupun pakai Mac. Dan menurut gua ini sesuatu yang bagus banget buat tablet di kelas harganya. Hal yang paling menyenangkan lainnya adalah di bagian desainnya, karena jarang banget desain tablet 2 juta tapi bisa seganteng ini. Asli desainnya bener-bener simple dan minimalis banget, udah nggak kayak tablet 2 jutaan. Bahan materialnya udah pakai aluminium, terus solid banget, nggak ringkih sama sekali, nggak gampang nempel sidik jari juga, dan bagian framenya dia udah flat. Kalau teman kalian lihat Redmi Pad 2 ini pasti nggak bakalan nyangka kalau ini adalah tablet 2 juta, karena emang seganteng itu. Kalau untuk di bagian performa
performanya jujur-jujuran aja, menurut gua performa dari MediaTek G100 Ultra di Redmi Pad 2 ini agak ngantuk gitu ya. Karena pas gua buka tutup aplikasi aja rasanya tuh kayak berat banget. Jadi jangan harap kalau kalian mau ngewar iPhone yang murah di aplikasi Orange itu bakalan bisa menang. Tapi balik lagi, ini tablet harganya cuma 2 juta dan memang performa segini udah cukup banget. Dan seenggaknya juga performanya masih lebih tinggi dari Redmi Pad SE yang pakai Snapdragon 680. Kalau untuk multitasking di sini juga udah bisa. Totalnya kita bisa pakai maksimal 3 aplikasi secara bersamaan, cuman tetap agak berat gitu. Alasannya ya sudah pasti karena RAM-nya cuma 4 GB aja. Jadi saran gua lebih proper pakai 2 aplikasi split screen aja. Kalau untuk main game kayak game Mobile Legends, dia bisa dapetin settingan 60 FPS. Selama main emang agak kurang bagus ya, cuma ya kalau buat iseng-iseng aja ini udah cukup banget. Dan ternyata pas gua main pakai Arlot ini, skill gue itu nggak bisa tersalurkan dengan sangat baik, alias gue jadi nggak bisa kayak lance gitu, jadi nggak bisa satset. Kalau untuk PUBG Mobile gue selalu main di settingan Smooth Ultra. Selama main entah kenapa di PUBG M ini rasanya udah cukup enak walaupun nggak ada gyroskopnya, tapi untuk FPS nya ini tergolong cukup stabil, ada di angka 39 sampai 40 FPS. Kalau untuk game berat kayak di Genshin Impact, gue biasa main di settingan lowest 60 FPS. So far ini udah lumayan banget untuk performanya, kurang lebih di sini gue bisa dapat di 40 sampai 60 FPS. Cuma ya tetap agak kurang nyaman sih, dan memang ini masih tergolong wajar. Tapi kalau untuk nyelesain misi harian ini udah cukup banget. Kalau untuk di bagian baterainya, overall menurut gua daya tahan baterainya termasuk badak banget. Apalagi kapasitasnya udah di 9000 mAh, jadi ini kapasitas baterai yang paling tinggi buat di kelas harganya. Dan selama penggunaan 1 hari gua ngerasa ini baterai kayak nggak habis-habis pak. Kurang lebih buat nonton YouTube 30 menit ngabisin 3%, scrolling TikTok 30 menit 4%, dan main Genshin Impact 30 menit cuma kurang 5%. Cuma untuk pengecasannya saja yang memang agak lama karena casan bawahnya cuma dapat di 15 watt, sedangkan dia bisa support sampai 18 watt. Terus lagi kapasitas baterainya ini gede banget, jadi bakal lama banget buat ngecasnya. Gue biasanya pakai casan gua yang 100 watt ini. Di sini gue bisa ngecas sampai 50%, makan waktu 1 jam 20 menit, dan 100% makan waktu 2 jam 41 menit. Ini lumayan lebih cepat daripada pakai casan bawaan yang bisa sampai 3 jam lebih dikit kalau ngecas sampai 100%. Tapi intinya kalau mau ngecas mending pakai casan bawaan aja dan tinggal tidur. Kalau untuk di bagian kameranya, dia pakai resolusi 8 megapiksel di kamera belakang dan 5 megapiksel di kamera depan. So far buat hasil fotonya emang tetap agak kurang ya, tapi masih oke lah kalau buat foto-foto macem kayak dokumen gitu. Cuma ya memang untuk detailnya nggak bakal bisa tajam. Untungnya untuk posisi kamera depannya ini udah ada di samping kanan, jadi ini bakal enak banget kalau misalnya kita lagi Zoom meeting atau Google Meet. Jadi pas tabletnya kita miringin, posisi kameranya itu berasa pas banget ada di depan kita. Oke, jadi inilah contoh perekaman menggunakan kamera depannya, dan resolusinya itu dia mentoknya di 1080p 30 fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Menurut gue sih untuk di harga 2 juta kurang sedikit ini udah cukup bagus sih ya, cuman ya nggak yang bagus banget, cuman ini udah lebih dari cukup lah buat ya mungkin video conference, Zoom meeting ataupun Google Meet. Ini udah cukup banget. Oke, kesimpulannya, buat di harga 2 juta kurang sedikit, Redmi Pad 2 ini bisa jadi pilihan yang menarik banget. Apalagi dia dapetin upgrade yang lumayan banget dibandingkan Redmi Pad SE. Contohnya kayak resolusi layarnya lebih tajam, performanya lebih tinggi, storage-nya udah pakai UFS, udah pakai Android 15 juga dengan HyperOS versi 2, dan lagi harganya sama persis kayak Redmi Pad SE. Dan keunggulan lainnya adalah dia baterainya udah badak banget. Refresh rate-nya juga udah tinggi di 90Hz, dan desainnya ganteng pakai banget. Dan untuk mami-mami muda ya yang mau ngasih tablet ke anaknya, di sini juga udah support sama fitur yang satu ini. Jadi intinya kita bisa ngontrol penggunaan tablet untuk anak kita. Tapi tetap aja Redmi Pad 2 ini itu ada kurangnya, kayak RAM-nya itu kecil banget, cuma di 4 GB. Performanya juga tetap nggak bisa dibilang kencang, dan kamera depannya agak kurang bagus kalau buat dipakai video conference. Tapi dari semua kelebihan dan kekurangannya, Redmi Pad 2
2 ini dengan harga 2 juta itu udah termasuk bagus banget. Kalau kalian lagi cari tablet untuk hiburan atau produktivitas ringan, tablet ini udah lebih dari cukup. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian tertarik sama Redmi Pad 2 ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak, gue cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Mantap. Redmi Pad 2. Ada satu hal yang belum gue coba, yaitu GPS-nya. Ya mungkin di minggu depan kali ya. Karena untuk di Redmi Pad SI ternyata untuk GPS-nya itu nggak bisa. Jadi gue harap di Redmi Pad 2 ini untuk GPS-nya itu bisa dipakai ya. Jadi kita itu bisa pakai tablet ini untuk head unit mobil. Nah itu bakalan fitur yang killer banget sih. Oke.